Selamat sore atau selamat malam, om, tante, saudara-saudari, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini tidak terasa, kita memasuki hari yang ke-7. Dalam rangka doa 10 hari, untuk memperingati momen pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem. Kita sama-sama boleh menikmati sepanjang 6 bahan, 5 dari bahan yang tercetak, dan 1 hari kita belajar tentang Allah yang setia. Karena kita juga percaya Roh Kudus adalah pribadi yang setia buat kita. Karena itu hari ini untuk memperingati hari yang ke-7, mari kita siapkan hati kita. Dengan penuh sukacita kita sambut firman-Nya. Kita sambut berita anugerah-Nya dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." PKJ 15. Kita nyanyikan bersama-sama, katakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Katakan sama-sama sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau, ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan, curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kembali kami hadir di dalam hadirat-Mu untuk kami sama-sama memohon perkenanan-Mu sebelum kami membaca firman-Mu dan sebelum kami merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa atas setiap salah dan dosa yang kami kerjakan, baik dalam sengaja maupun ketidaksengajaan kami ya Tuhan. Biarlah itu semua tidak menjadi penghalang berkat firman-Mu untuk sampai ke dalam hati kami, hingga dia bisa merema dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu tidak hanya sebatas menjadi sebuah pengetahuan, namun kiranya ini boleh menjadi sebuah kehidupan, boleh kami hidupi dari kehidupan kami sehari-hari. Kami terima berkat-Mu saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah Roh Kudus memberi kekuatan dan karunia. Roh Kudus memberi kekuatan dan karunia. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian sejauh pembacaan kita pada sore atau malam hari ini. Dan kita akan sama-sama mempelajari tema hari ini, yaitu Roh Kudus memberi kekuatan dan karunia. Terangi hati kami Tuhan, terangi hati kami ya Roh Kudus, supaya pengajaran ini hidup bagi kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nats kita terambil dari Korintus 12 di ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Garis bawahi. Tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Di garis bawahi. Ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Ia akan melimpahkan kekuatan kepada kita.
sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya. Walau harus dihadapkan pada tantangan dan ujian, masalah dan penderitaan, Rasul Paulus mampu melewatinya. Bukan karena ia kuat, tapi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Inilah peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Selama kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada satu kuasa yang menyertai, menjaga, dan melindungi kita. Bukan hanya itu, semakin kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, semakin ia akan memberikan kepada kita karunia-karunia rohani sebagai bekal untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, pekerjaan Tuhan itu berada di atas bahu semua orang percaya yang telah menerima karunia Roh Kudus. 1, 2, atau 5 talenta dalam Matius 25 ayat 15, artinya ada kadar atau ada ukuran anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita menurut ketentuannya Tuhan sendiri. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Roma 12 ayat 6. Dan karunia apa yang diberikan kepada kita, itu juga tergantung dari kehendak Tuhan. Pada ayat nas kita tadi. Rasul Paulus menasihati agar kita senantiasa mengobarkan karunia yang Tuhan beri dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Dan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Alkitab menyatakan, barang siapa setia melayani Tuhan dengan kasih, mahkota kemuliaan telah disediakan Tuhan. Oh, luar biasa. Mahkota kemuliaan telah disediakan Tuhan baginya. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat yang keempat. 1 Petrus 5. Kita mencari 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, yaitu Kristus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wah, luar biasa. Tanpa kekuatan dan kemampuan yang Roh Kudus beri, kita ini nothing, tidak ada apa-apanya. Sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Kembali kita diingatkan bahwa Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kekuatan dan karunia. Semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap kita secara khusus menurut kehendaknya Allah. Dan biarlah karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita ini adalah modal kita untuk melayani Dia. Modal kita untuk membuat namanya semakin masyhur di tengah bangsa-bangsa, di tengah sekeliling kita, bahkan di tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa syafaat.
Ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Oleh karena karunia yang Engkau berikan secara khusus untuk tiap-tiap kami. Menurut kehendak-Mu ya Allah Roh Kudus. Memberikan kami sebuah kekuatan dan modal. Untuk kami lebih lagi memasyurkan nama Bapa di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenalnya. Di tengah-tengah komunitas yang belum mengenalnya. Di tengah-tengah keluarga kami mungkin yang masih belum mengenal Engkau. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau naik ke sorga, penghibur itu, Roh Kudus itu, kuasa itu, boleh turun atas setiap kami semua. Sehingga kami beroleh kekuatan. Oleh karena tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan kiranya hari ini kami mendapatkan banyak poin-poin berharga. Bahwa kesetiaan kami dalam mengiring Engkau akan dibayar oleh Engkau dengan mahkota kehidupan yang tidak bakal layu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dan Tuhan, pada sore malam hari ini kami berdoa. Tidak henti-hentinya. Kami dengar informasi bahwa kemarin naik sampai 660 lebih. ODP Tuhan yang positif. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang akan berikan kesembuhan. Terutama Engkau akan berikan penghiburan buat setiap keluarga yang mengalami. Dan tidak lupa juga Kau akan jaga setiap keluarga-keluarga yang mungkin terindikasi. Kau jaga kesehatan ya Tuhan. Supaya sehat walafiat jasmaninya Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu di Pauk Tomang Tuhan. Baik usia senior maupun usia muda. Engkau jaga kesehatan kami Tuhan. Engkau jaga perilaku hidup sehat kami Tuhan. Supaya tiada henti-hentinya kami mengingat segala protokol kesehatan yang telah kami dengar hari lepas hari Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap jajaran-jajaran terkait. Terutama bagian medis yang terus menerus tiada henti, tiada lelah bekerja siang malam subuh Tuhan untuk pasien-pasien ini semua Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka seperti firman Tuhan katakan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk persekutuan kami. Kami rindu untuk kami akan melaksanakan ibadah bersama-sama di gereja. Dan Tuhan beri hikmat buat setiap majelis kami. Supaya majelis kami punya tanggal yang pas. Lewat karya daripada Roh Kudus-Mu. Untuk kiranya gereja ini boleh dibuka kembali. Dan kami boleh sama-sama beribadah di gereja kami. Komunal. Ibadah raya bersama jemaat-jemaat yang lain. Kami rindu Tuhan. Kami rindu ibadah bersama-sama jemaat yang lain. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus Yesus di gereja Pauk Tomang ini. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan. Untuk seluruh jajaran pengurus dari majelis maupun komisi-komisi. Kami bersyukur Tuhan buat pelayanan mereka semua. Kiranya Kau tambahkan mereka hikmat. Kau tambahkan mereka kesehatan. Dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Baik mereka pribadi maupun keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau mungkin kami yang menonton ini, yang mendengarkan ini, sudah dalam waktu malam hari Tuhan, kiranya Kau pimpin kami istirahat kami Tuhan. Dan kiranya Kau pimpin tidur kami, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah syafaat kami yang akan kami sempurnakan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti yang orang lain perbuat kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian hari ke-7 yang telah kita lewati bersama. Tinggal 3 hari lagi teman-teman. Mari kita bersama Bapak, Ibu, Saudara sekalian meneruskannya sampai dengan akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.